yang memang sebagai cantolan kita juga menyinggung sebagai topik besarnya adalah peran pesantren. Jadi kita membahas tentang peran pesantren tadi yang itu pasti akan beririsan dengan topik-topik makalah artikel teman-teman yang sebelumnya. Nah, secara singkat mungkin Bapak Ibu semuanya, teman-teman, peran pesantren ini cukup luar biasa di dalam konteks sosial kemasyarakatan maupun di dalam dunia, khususnya dunia pendidikan. Terlebih lagi dalam dunia pendidikan agama Islam. Nah, saking banyaknya, ini mungkin saya belum lengkap untuk mengkodifikasi beberapa peran-peran itu, tetapi merujuk pada beberapa tulisan, itu peran pokok pesantren itu adalah memang tafakufiddin, untuk ya seperti yang teman-teman tadi sampaikan, lebih kepada lembaga dakwah dan pendidikan. Itu awalnya memang sana, lembaga dakwah dan pendidikan, mendakwakan terkait dengan agama Islam, maka kemudian institusionalisasinya adalah dalam bentuk pendidikan Islam. Itu yang ada. Nah, kalau merujuk kepada, di makalah ini mungkin banyak tadi apa yang terkait dengan peran-peran pesantren, tetapi kami membatasi ada menambahi tentang peran pendidikan tadi, menambahkan fungsi yang sosial. Itu kami menambahkan yang sangat besar kontribusinya pesantren ini, karena tadi kaitannya dengan kontribusi dan sebagainya sebelumnya. Yang paling nampak dari berbagai riset juga itu ada yang dua yang kami tambahkan. Yang pertama adalah selain sebagai pusat studi itu tadi, varian pentingnya adalah pemberdayaan ekonomi umat. Nah, ini yang mungkin pergeseran peran sebagai lembaga dakwah dan pendidikan itu yang sekarang nampak mungkin era reformasi seperti yang sampaikan Pak Isno tadi. Lanjutan dari itu, kalau dulu masa dakwah itu pada masa penjajahan, ya pasti dakwahnya adalah akan melakukan perlawanan dan dengan kolonial dan seterusnya. Ketika kondisi Orde Baru, itu pesantren juga masih tidak, udah lama dan Orde Baru seperti yang sampaikan Pak Isno itu ya tidak jauh dari peran-peran itu, karena pesantren itu mandatorinya luar biasa. Kalau lihat dari berbagai macam referensi itu ya, kiai itu pendakwah gitu. Jadi ketika ada nilai-nilai yang ketidakbenaran, itu yang paling pertama dan paling berani. Ini kenapa kok jihad, misalnya resolusi jihad Yaiha dan seterusnya, kemudian di Ponorogo dan seterusnya sampaikan Pak Isno, itu adalah tidak ada orang yang paling berani, karena memegang teguh agama tadi itu sangat luar biasa. Orang yang paling berani melawan itu ya pesantren itu. Jadi itu sebagai lembaga fungsi dakwah dan pendidikan gitu. Jadi tidak hanya pendidikan saja, tapi ada dakwahnya, ada syiarnya tentang Islam itu. Nah, kita tambahi selain fungsi itu adalah eranya berubah. Eranya pasca reformasi itu adalah era membangun menuju kemajuan, sehingga tidak ada perlawanan terhadap kolonial atau terhadap kalau dalam Orde Baru itu pasti ada perlawanan terhadap rezim Orde Baru, meskipun itu dengan tidak terbuka gitu. Jadi pesantren saking tawadhu'nya itu cara berkonflik atau cara melawan itu, kalau Belanda itu kan jelas ini terbuka dia, maka melawannya juga terbuka. Tapi kalau Orde Baru itu dalam konteks NKRI yang menarik itu ya adalah bahasa pasnya apa ya? Ini tidak, dia melawan dengan cara tidak terbuka. Kalau melihat disertasinya almarhum Pak Seros itu bahasanya apa ya? Perlawanan tidak terbuka itu. Jadi selama kepemimpinan pemerintahan itu tidak
mengambil jalan lurus, maka pesantren tetap pertama kiai dan seterusnya santri akan melakukan perlawanan. Meskipun cara-caranya strategi luar biasa pada masa Orde Baru maupun Orde Lama itu banyak pesantren itu yang tidak secara terbuka melawan, tapi secara tertutup pasti melakukan perlawanan terhadap kezoliman itu. Nah, pasca itu pada masa reformasi seperti yang disampaikan Pak Isno itu membuka ruang-ruang sosial yang lebih tinggi, tetap dalam konteks keumatan, yakni pemberdayaan ekonomi. Seperti yang disampaikan Pak Isno, kalau di Jawa Timur ini sangat luar biasa. Itu yang saya tahu di Pasuruan. Nah, ini ada Sohibul Wilayah, pondok pesantren yang Sidogiri yang sangat luar biasa. Itu dengan kiai dan alumninya itu membangun ekonomi keumatan yang itu tidak hanya untuk santri. Awalnya memang dari alumni santri, kemudian berkembang menjadi ini bagian dari juga bisa dimanfaatkan warga negara atau umat secara umum. Yakni banyak hal fundraising yang bisa dikembangkan. Kalau melihat yang nampak itu ya, yang nampak dan beberapa studi riset-riset terkait dengan pesantren di Sidogiri itu ada air yang cukup sudah nasional, bahkan ini bisa sekarang bersanding dengan company besar yang tentang mohon maaf sebut merek aja ya, misalnya ada Aqua, ada Club, ada Nah, Pure Life ini yang kemudian perusahaan-perusahaan besar yang kayak Cleo dan sebagainya. Sekarang ini ada namanya air minum dalam kemasan, ADM itu namanya Santri, itu bisa bertengger bersaing dengan itu, dan sistem distribusi juga luar biasa. Hampir mungkin kita jumpai tidak hanya di Jawa Timur, itu sudah menasional itu. Nah, ini yang luar biasa dalam konteks ekonomi keumatan. Fungsi pesantren bergeser jadi tidak hanya fungsi pendidikan atau dakwah sebagai fungsi utama, tapi sudah bergeser untuk memerankan fungsi-fungsi sosial keumatan terkait dengan ekonomi. Dan ini satu, dan yang kedua ada minimarket yang nampak ini ya. Tapi ini saya lihat banyak di Jawa Timur, di luar itu nggak terlalu banyak, tapi ada sudah. Itu basmalah ya Pak, namanya basmalah. Itu kalau di Jawa Timur itu kalau bersaing ya mungkin 11-12 lah dengan misalnya kayak kalau ya Alfamart, Indomaret lah, itu di berbagai daerah terutama yang alumninya banyak, itu basmalah, minimarket basmalah itu sudah luar biasa. Dan saya melihat ada DC-nya itu juga sudah bekerja secara nasional. Ini yang menarik. DC-nya atau DC itu kantor distribusi ya, kantor distribusi atau itu sudah menasional juga itu. Ini juga menurut saya luar biasa. Dan yang ketiga itu ada yang jadi Jawa Timur itu BMT yang sangat terkenal itu juga Sidogiri gitu. Selain yang ada di Gresik itu di Gresik namanya itu yang kalau ada percontohan BMT atau microfinance dalam hal ini kaitannya dengan ekonomi yang di levelnya di bawah sedikit, inilah bank gitu. Nah, ini adalah miliknya Sidogiri juga. Ada 3 ini yang bisa dirasakan. Selain itu saya tidak, ya mungkin banyak, tetapi yang paling paling banyak dan ini agak luar biasa bisa menjadi modeling itu adalah 3 ini yang dikembangkan pesantren yang luar biasa yang ada di Jawa Timur. Ada tadi minimarket, ada air minum dalam kemasan, Santri namanya, kemudian BMT Sidogiri. Itu 3 ini yang menurut saya di berbagai riset-riset kaitannya dengan pesantren saya baca 3 ini setidaknya yang luar biasa menurut saya. Dan bisa di googling gitu, bisa di googling 3 ini bagaimana berapa counter basmalah itu misalnya gitu. Terus kemudian BMT ini sudah berapa miliar gitu
istilahnya cash flow-nya itu, putaran uang yang ada di PMT itu menurut saya luar biasa. Itu yang terkait dengan pergeseran fungsi pesantren sebagai pusat studi masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan juga yang disebutkan Pak Isno, mungkin referensi yang sama yang kita lihat bahwa yang paling nampak adalah pesantren itu memiliki peran pelestarian atau penjagaan budaya lokal yang luar biasa. Jadi selain fungsi-fungsi keumatan ekonomi tadi, itu ada yang satu yang bisa kita lihat, kita lacak di beberapa referensi, itu adalah apa ya, terkait dengan, ya kita sudah tahu lah kalau di beberapa pesantren besar itu yang menjaga tradisi itu ya tentang tradisi lokal itu adalah pesantren. Ini tidak luput dari kaidah yang dikembangkan al-mukhafadatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadil aslah, itu yang pesantren itu ya pasti ini juga apa ya, institusi yang pertama yang selalu memperkuat tentang tradisi-tradisi, dan itu bagian dari strategi dakwah tadi itu. Bahwa seperti yang sampaikan Pak Isno, pesantren ini dengan kiainya itu strategi dakwahnya itu tidak kemudian model-model puritanisme yang begitu-begitu, tidak, tetapi lebih kepada nilai agama yang substansi itu dikembangkan, tetapi tidak menggerus budaya-budaya lokal yang sudah berkembang. Kayak tadi itu. Sebenarnya tidak Islam saja, di Hindu, Buddha, terutama di Hindu itu ada namanya sama dengan istilah ini, hampir sama. Pasastrian itu bahasa, kalau kita ngerujuk di formal di Kemenak itu rujuknya pesantren itu dulu ada namanya, di Hindu itu dikembangkan namanya pasastrian. Pasastrian itu adalah anaknya raja-raja yang belajar untuk persiapan akan jadi raja. Yang kalau dulu kiai atau bahasa Hindunya itu tokoh agama yang mempersiapkan mental dan strategi dan sebagainya, itu ya ada di pasastrian itu. Lah, kemudian diadaptasi. Kalau melihat sejarahnya ya, misalnya Zamakhsyari Dhofir dan kemudian siapa itu juga menyebutnya bahwa pesantren itu ada pengambilannya, bahasa itu juga diambil dari bahasa-bahasa Sanskerta, apa Pak? Yes, itulah itu. Jadi tidak hanya ini membuktikan bahwa pesantren perannya memperkukuh tentang, menguatkan tentang tradisi lokal yang adaptif, yang bisa dipakai untuk strategi perjuangan keagamaan, itu masih digunakan itu dengan salah satunya aslinya pesantren itu karena di lahirnya di banyak yang di Jawa Timur dengan ini itu adalah dulu Majapahit dan seterusnya. Kalau di Kediri ada ini kerajaan besar yang Demak di Jawa Tengah, dan ini semuanya pesantren itu kalau merujuk beberapa referensi itu juga berangkatnya dari pasastrian, yang itu berangkat dari semacam seperti pesantren ini, tapi dulu di Hindu itu adalah yang disiapkan untuk akan menjadi raja itu. Mungkin secara singkat itu besarannya, selanjutnya oleh Pak Nawan akan ditambahkan untuk melengkapi ini. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi sebelumnya sebenarnya tadi sudah banyak sekali pemaparan dari rekan-rekan semuanya, Pak Amin dan juga Pak Isnu. Sebenarnya judul yang sekarang kita sedang diskusikan ini sangat berkaitan, yaitu kontribusi pesantren terhadap umat dan juga pesantren sebagai pusat studi masyarakat. Kalau tadi rekan-rekan sudah menjelaskan pesantren ataupun aktivitas kontribusi pesantren di era-era sebelumnya, mungkin sekarang karena saya juga tidak terlalu memahami dan tidak berlatar belakang pesantren sebelumnya, tapi alhamdulillah sekarang
sedang bergabung dengan pondok pesantren. Jadi saya sedikit membahas bagaimana sih pesantren itu bisa dikatakan pusat studi masyarakat di era sekarang. Kalau saya mungkin membahasnya di zaman-zaman sekarang. Jadi kalau zaman sekarang ini seperti yang kita ketahui, fanatisme pondok pesantren ini kan terbesar itu bisa dikatakan di Pulau Jawa nih, Bapak Ibu. Karena kalau saya perhatikan, karena saya berasal dari daerah yang bukan di Pulau Jawa, saya berasal dari Sumatera, fanatisme umat terhadap pesantren itu tuh jauh lebih besar di Jawa ketimbang kita yang berada di Sumatera. Di Sumatera itu sekolah-sekolah non pesantren itu masih lebih unggul ketimbang pondok-pondok pesantren. Jadi fanatisme umat terhadap pondok pesantren di Pulau Jawa itu sangat tinggi. Nah, zaman sekarang ini pondok pesantren ini kan paketannya lebih komplit kalau bisa saya katakan. Persaingannya juga lebih kuat lah terhadap pondok modern, pondok pesantren modern ataupun pondok pesantren tradisional salafi. Jadi di zaman sekarang kalau saya perhatikan pondok pesantren yang sedang berkembang ini menawarkan lebih banyak lebih banyak treatment yang diterapkan ke santri-santrinya. Kalau kita bisa melihat yang paling dekat dengan kita saja, ya pengasuh kita, Abah Yai Asep itu memiliki pondok pesantren yang sangat-sangat luar biasa besar, yang di dalamnya itu terdapat banyak sekali pilihan pesantren bagi masyarakat. Jadi di Amanatul Ummah itu, saya cerita sedikit tentang Amanatul Ummah. Di Amanatul Ummah itu ada 5 lembaga, bahkan 6 lembaga, yang masing-masing lembaga itu memiliki tawaran yang berbeda-beda terhadap aktivitas pesantrennya. Ada Madrasah Sanawiyah, ada SMP berbasis pesantren. Kalau Madrasah Sanawiyah itu lebih mengutamakan kemampuan kitab kuning terhadap santri. Tapi kalau SMP BP ya yang ditawarkan Pak Kiai itu lebih fokus terhadap tahfidz Qurannya. Kemudian ada juga MBI, Madrasah Bertaraf Internasional, yang dikemas dibalut dengan kultur pesantren juga. Artinya memang di zaman sekarang ini pesantren sudah menjadi garda terdepan lah bisa dikatakan sebagai akomodasi atau sebagai fasilitas pendidikan umat. Kalau saya rasa. Maka dari itu kalau kita berbicara pesantren sebagai pusat studi masyarakat dan kontribusinya terhadap umat, menurut saya pesantren-pesantren yang ada pada saat ini itu jauh lebih baik dipertimbangkan untuk mengantarkan santri-santri ke pesantren-pesantren tersebut. Karena kalau kita berbicara kontribusi dan juga berbicara pusat studi, justru kita mungkin memikirkan output dari pesantren-pesantren itu seperti apa yang akhirnya bisa berkontribusi terhadap umat. Mungkin kita berbicaranya seperti itu. Kalau sekarang ya, contoh yang lebih dekat lagi, Amanatul Ummah. Kalau tadi Pak Amin menjelaskan bahwa untuk memperdayakan ekonomi umat itu sekarang itu sudah ada minimarket basmalah, ada air santri begitu ya. Kalau sekarang di kita sendiri, milik kita sendiri itu juga sudah ada. Namanya Afia. Afia itu kan merupakan program one pesantren one product yang dikembangkan oleh Pak Yai sendiri. Justru sebenarnya kalau sekarang kita melihat ada minuman Nestle Pure Life ini, mungkin kalau Pak Yai masuk ini bisa langsung dibuang sama Pak Yai. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak diperbolehkan. Apalagi sekarang Pak Yai itu sangat-sangat gencar melihat persaingan ekonomi yang sedang berlangsung di masyarakat begitu ya. Seperti ada Aqua, seperti ada ini Nestle dan lainnya. Sementara kita sendiri juga memiliki produk unggulan begitu seperti Avia yang kita punya itu Avia. Avia itu kalau kita lihat sekarang itu pengemasannya juga memberdayakan masyarakat sekitar, juga memperdayakan santri yang ada di dalam pondok. Jadi memang untuk berbicara kontribusinya terhadap umat, pesantren zaman sekarang ini, pesantren modern lah yang bisa kita katakan, menurut saya itu
sangat komplit lah paketannya. Banyak sekali pilihan yang bisa kita pilih lah begitu. Apalagi kita sebagai orang tua tentunya kan ingin mengantarkan anak kita ke pesantren itu dengan dengan pilihan yang lebih banyak begitu. Jadi menurut saya pesantren zaman sekarang ini justru kontribusinya itu lebih tampak lah di umat. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, Pak. Berikutnya dilanjutkan. Status keberadaannya di pesantren tersebut. Yang kedua, dia harus punya kitab atau kurikulum yang dimilikinya secara dasar. Dan yang ketiga, harus ada tempat yang jelas. Maka dengan adanya syarat-syarat tersebut, kalau sudah terpenuhi, maka ada semacam NSP ya, nomor statistik pesantren. Nah, itu bukan hanya dalam bentuk dokumen saja, tapi juga dalam bentuk survei lapangan, ada semacam survei lapangan. Nah, ketika mengajukannya itu langsung melalui aplikasi, ya melalui Citren. Dulu tuh bisa hanya sebatas di tingkat kabupaten dan kota madya, sekarang sampai ke tingkat pusat. Jadi tidak gampang. Kalau dulu memang gampang, sehingga banyak modus-modus dengan mendirikan pesantren itu yang mengatasnamakan pesantren, ternyata prakteknya, implikasinya tidak sesuai dengan apa yang misi murni yang dijalankan dalam membentuk lembaga pesantren. Ya seperti kasus yang terjadi di Bandung itu. Ada kiai terkesan memperkosa santrinya, itu bukan pesantren. Tapi dia memang waktu itu dalam pengurusannya mengatasnamakan pesantren. Tapi setelah diteliti izin segala macamnya tidak memenuhi syarat sebagai pesantren. Cuman dalam pembelajarannya, kemudian sistem yang diterapkan di dalam sana memang seperti pesantren, tapi bukan pesantren. Nah, sesuai tadi yang disampaikan tadi, bahwa memang ya sekarang ini kan saya juga miris ya, masih banyak yang menggunakan kata-kata ponpes. Ponpes itu kan kalau dipanjangkan menjadi pondok kempes. Makanya saya sering kalau ada orang ngomong, saya nggak senang dikasih nama ponpes karena harus pontren. Kenapa pontren? Pondok ngetren. Kenapa saya katakan sekarang pondok keren juga bisa. Kenapa sekarang? Karena pondok pesantren itu sekarang nggak sama dengan yang dulu. Memang kalau yang sesuai diartikan oleh didefinisikan oleh Prof. Jamah Sari Dovir, pesantren itu adalah lembaga pendidikan tradisional, itu menurut perspektifnya dulu. Nah sekarang ini kan pesantren itu sudah menuju yang lebih baik. Maksudnya bukan hanya sekarang, mungkin dari sistem pembelajarannya sekarang masih menggunakan kitab kuning, tapi dari sisi pelaksanaannya semuanya sekarang sudah berbasis digital, sudah berbasis multimedia. Makanya sekarang ini di kita ada program bantuan digitalisasi pesantren yang sekarang sudah bahkan untuk setiap matali itu dapat jatah sekarang ini, dapat bantuan digitalisasi. Bagaimana pesantren itu benar-benar tidak ketinggalan dari sisi IT gitu, baik dalam proses bagaimana memasuk ke sana, kemudian pembelajarannya sampai bagaimana mengatur manajemennya segala macam itu berbasis digital sekarang ini. Nah, sehingga dengan adanya sistem itu pesantren tidak ketinggalan dengan ya semacam muhafazatul qadimul aslah, qadiris solih wal akhzu bil jadidil aslah gitu. Nah, jadi dalam pendidikan itu
yang membedakan pesantren itu dengan pendidikan lainnya, yang pertama tujuannya itu adalah lita'lim kan, itu pasti. Yang kedua adalah lita'dib. Ta'dib bagaimana dengan adanya setelah santri itu belajar, kemudian dia punya karakter yang baik gitu, berakhlak mulia. Kemudian yang terakhir litafaqquh fiddin kan gitu. Pendalaman terhadap agama yang didalaminya itu gitu. Makanya berbeda sekarang. Sebagaimana disampaikan tadi Pak Amin tadi ya menyampaikan tadi bahwa memang sekarang itu pendidikan umum itu sudah meniru model pendidikan pesantren sekarang ini. Bukan hanya sekedar pendidikan agama, tapi pendidikan umum sudah mengarah kepada, karena kekhawatiran terjadi di sekolah umum itu sudah banyak sekali. Makanya pesantren itu punya urgensi yang kuat terhadap pendidikan terhadap pendidikan agama dan bahkan pendidikan umum. Bisa-bisa nanti saya juga punya bayangan seperti ini. Kurikulum yang dibuat sekarang itu kembali lagi pada kurikulum yang lama gitu. Pada kurikulum yang ditiru sekarang secara nasional itu kurikulum Merdeka, itu kurikulum yang sudah lama dipakai oleh pesantren. Makanya sekarang ini kan kebijakan lagi ya. Ini kan mohon maaf aja, ini kan munculnya kurikulum itu kan ada kebijakan dari rezim tertentu dan kemudian